Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya semua yang hadir pada acara Tarawih Ramadan ini. Malam ini saya akan mengutip obrolan antara Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Siti Aisyah. Dalam rumah tangga itu kan selalu ada obrolan. Bapak-bapak suka ngobrol sama ibu nggak? Kayak ibu suka ngobrol nggak sama bapak? Harusnya iya. Sekalipun menjelang hari raya ya, kadang-kadang suka baut-baut gitu ya. Gak boleh. Nabi mencontohkan, kalau ada apa-apa istrinya ngomong, kalau perlu apa suaminya cerita gitu ya. Malam ini saya akan kutip obrolan dua insan ya. Hadis ini bisa ibu jumpai di Sahih Bukhari. Kata Siti Aisyah, istrinya nih, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Saltu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an al-iltifat fi shalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min sholatil abdi. Muttafaqun alaih. Kata Siti Aisyah, suatu hari kami ngobrol, saya ngobrol dengan suamiku tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Aku menanyakan suatu perkara kepada beliau. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang sedang melaksanakan sholat kemudian melirikkan matanya, ya, bukan nengok, melirik mata, matanya bergerak ke kiri atau ke kanan gitu ya. Tidak dijelaskan melirik ke kanan atau ke kiri. Dia bilang, itu kalau ada orang sholat matanya melirik gimana ya Rasulullah? Bukan nengok ya, melainkan begini ya. Ini melirik matanya, bola matanya. Lalu Rasul bilang, itu kasus korupsi. Tuh. Kasus pencurian. Maknanya, pencurian yang dilakukan oleh syaitan atas pahala orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Coba tuh, syaitan memang pintar. Kita sholat aja bisa ngambil kesempatan tuh kalian mencuri itu. Padahal kita lagi sholat. Itu lirikan mata. Bagaimana kalau nengok? Bagaimana kalau bergerak-gerak? Ya, tentu lebih besar lagi pahala yang dicuri oleh setan. Oleh karena itu, agar kita khusyuk nih ibadah sholat nih, fokus ya. Rasul mengajarkan menadharatul ard, tengok tuh sajadah tuh ya, supaya khusyuk, supaya pahala kita tidak dicuri oleh setan. Hadis ini Pak, oleh para ulama dikiaskan kepada ibadah saum, ibadah puasa. Kalau begitu, syaitan juga bisa mengambil pahala puasa kita. Iya. Tuh, jadi kita puasa jangan sampai pahala kita capek-capek ngumpulin tuh ya. Tabungan kita selama sebulan, deposito kita selama Ramadan itu habis dicuri setan gara-gara tidak menjaga perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak
ibadah saum yang bisa merusak ibadah puasa. Oke. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, as-shaumul am, saum yang umum, puasa yang umum. Apa itu? Menahan makan dan minum atau berhubungan. Orang yang melaksanakan saum itu dilarang untuk makan dan minum, ya, atau berhubungan di siang hari. Perbuatan ini kalau cuma menahan makan dan minum saja, anak kita, cucu kita, atau orang yang baru belajar saum bisa dipraktekkan, Pak. Ya. Sehingga ini kata Imam Ghazali merupakan saum yang tingkat paling rendah. Ya. Semua orang bisa melaksanakan itu. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan haus atau menahan syahwat, ya Bu ya, gitu. Itu puasa paling rendah. Tentu pahalanya paling rendah juga, paling kecil. Tingkatannya paling rendah, ya. Pengen nuntut yang paling besar nggak bisa. Rasional. Lalu kata beliau ada tingkatan yang kedua, ya. As-shaumul khas, saum yang khusus atau puasa yang khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa saum yang di samping menahan lapar dan haus juga menjaga anggota tubuh panca indera itu, ditambah kaki dan tangan, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, jaga. Apa diantaranya? Mulut. Ya. Kan panca indera itu mulut, hidung, mata, telinga, dan saraf perasa. Tambah tangan dan kaki, 7 anggota tubuh itu. Kata Imam As-Sabi dalam kitabnya menyebutkan ada 7 anggota tubuh yang harus kalian jaga kalau ingin mencapai derajat puasa yang khusus. Mata. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 itu, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum Allahu khabirum bima tasnaun. An-Nur ayat 30. Wahai Muhammad, katakan kepada umat itu, jaga pandangan mata itu, ya, tundukkan matamu itu dari pemandangan-pemandangan yang tidak sehat, ya, kurang baik. Boleh melihat, boleh. Wong dulu Nabi pesan kepada mantunya Sidina Ali itu, ya Ali, ya, la takbin nadrata nadrata fa innalakal ula wa laysatil akhar. Wahai Ali, jangan kamu turuti atau ikuti pandangan matamu yang pertama itu, karena pandangan mata yang pertama itu rizki buat kamu. Kamu beruntung dikasih kesempatan melihat wanita cantik, beruntung. Itu rizki. Kita diajarkan kalau melihat wanita cantik baca subhanallah. Maksudnya bahasa suci Allah. Takut pandangan mata itu mengganggu kalbu kita sehingga kita minta agar disucikan. Subhanallah. Tapi kalau melihat bunga indah, gunung indah, itu pemandangan bagus, baca Masya Allah. Karena tidak akan merusak kalbu kita. Tapi pemandangan yang akan merusak kalbu kita, pikiran kita, baca Subhanallah. Ya Allah, sucikanlah saya dari pandangan mata. Baru mata itu. Bahkan dalam hadis lain Rasul bilang gini, khamsatun yafturna shaim. Ada 3 perkara, ya, yang akan menghapus pahala puasa. Ayat 5 perkara yang akan menghapus pahala puasa.
Di antaranya tadi pandangan mata. Yang kedua al-kazib, dusta. Yang ketiga gibah, ngomongin orang nih ya. Paling enak ngomongin orang nih. Sekarang mungkin konsepnya bukan pada ucapan ya, pada lengan, pada jari, pada telunjuk, pada jempol ya, ngomongin orang nih. Di zaman Nabi belum ada tuh gadget ya. Jadi hadis tadi cerita tentang ucapan ya, ghibah dan namimah, ngadu domba tuh. Dan yang ketiga yaminul kazib, sumpah palsu, termasuk dia. Dulu gak ada gadget, sekarang justru pada gadget ya. Oleh karena itu hati-hati kalau kita men-share, mengupload berita yang ada potensi di sana kebohongan ya, adu domba, apa mencemarkan orang lain ya, terus janji palsu, itu semua sebetulnya ada dalam undang-undang ITE. Negara sudah memfasilitasi itu. Siapa melanggar kena delik. Anda tidak suka boleh laporkan. Islam sudah lebih dulu mengatur ini semua agar tidak mudah ya menjaga mulut itu ya. Telinga dijaga tuh. Jangan asal dengar aja ya. Dengar berita si fulan dibilang di kantornya dulu tuh badunya bukan main. Yang benar cross check dulu gitu ya. Jangan langsung terima aja. Ini banyak seliweran informasi ya, berita-berita yang buruk. Tangan ya. Jangan sampai kemudian tangan juga memegang benda-benda yang dilarang atau membuat apa tulisan-tulisan ya yang punya potensi penyalahgunaan wewenang atau digunakan untuk misalnya contoh nih, karena kesal sama istri main pukul aja istri ya. Jangan, ini bulan puasa ya, nggak boleh. Atau anak ya, main pukul aja anak ya. Sekarang orang bisa ngadu pak, anak sendiri bisa ngadu kepada polisi kalau merasa diperlakukan tidak baik oleh bapaknya tuh, apalagi oleh orang lain, oleh bapak kandungnya, ibu kandungnya, dia bisa adukan ke polisi. Sebaliknya begitu juga, orang itu bisa mengadukan anaknya, istri bisa mengadukan suaminya, begitu sekarang nih pak ya. Makanya Islam ini agama yang agung nih membentengi itu semua agar tidak mudah melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kaki, kan kata Nabi, di antara kehebatan Ramadan itu syaitan itu diikat ya gitu ya. Apa maksudnya? Kaki kita ini dijaga agar jangan sampai datang ke tempat-tempat yang ada potensi syaitan bekerja keras di sana ya. Apa misalnya tempat-tempat minum-minuman keras tuh, jangan ke sana. Di sana tempat sarangnya setan. Anak-anak muda nih ya, jangan suka dekat tempat oplosan atau ada kumpulan-kumpulan lagi apa ngedrak narkotika ya. Saya juga kadang-kadang khawatir dengan teman-teman dengan adik-adik ya yang kos mahasiswa, karena potensi narkotika itu paling gampang ya. Di kita harus sama-sama mengawasi pak ya. Di kampung kita, di RW kita nih, jangan sampai ada anak-anak muda nih yang larut dengan perkara-perkara narkotika karena dia bahayanya besar. Sekali Anda make, udah gak akan tertolong sampai mati pokoknya, gak akan bisa ditolong. Lama rehabilitasinya. Kalaupun bisa direhabilitasi, suatu saat dia nagih lagi. Coba berapa banyak penyanyi-penyanyi itu, ya, dia sudah direhabilitasi jutaan biayanya, balik lagi sampai menjelang mati, dia balik lagi ke narkoba. Saya pesan kita sama-sama mengawasi, ya. Di bulan Ramadan ini jangan sampai ada tuh tempat-tempat kos, tempat-tempat mahasiswa tuh anak-anak muda kumpul, di mana di sana kumpul minum-minum keras, narkotika, ya, apalagi tuh judi, maksiat, ya. Jauhkan penyakit-penyakit sosial ini. Islam mengajarkan itu semua, terutama para RT ya, para tokoh nih
Ayo jaga semua. Yang ketiga, agar puasa kita ini sampai level yang paling tinggi, apa itu? As-shaumul khawasil khawas. Puasa yang lebih khusus lagi. Apa itu? Puasa saum di samping menjaga makan minum dan menjaga anggota tubuh, juga menjaga kolbu, hati kita nih. Hati kita juga harus puasa, pikiran kita harus puasa juga, harus saum. Dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk. Apa diantara? Iri, dengki, hasud, tuh, ya, tamak. Sifat tamak itu muncul dari kolbu. Tuh, sifat tamak yang ada para pejabat itu kan nempel di kolbunya, ya. Sifat tamak, sifat rakus itu semua. Nah, selama Ramadan ini itu dikendalikan, ya, dikontrol atau di stop. Karena orang yang memiliki sifat tamak, sifat rakus, sifat iri dengki, ya, itu hatinya berpenyakit, qalbun marid, bahkan qalbun mayit. Bagaimana caranya? Ramadan menghidupkan kembali, ya, dengan kita menahan lapar, ya, haus, jaga anggota tubuh dan mengendalikan hati. Itu kita sedang mensucikan kalbu kita. Nah, kalau itu tercapai, dialah sesungguhnya orang yang paling beruntung, yang akan mendapatkan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dulu dan hari ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dulu dan sekarang. Betapa beruntungnya kita kalau kita bisa jaga jasmani kita dan ruhani kita. Memang berat untuk menjaga kolbu dari sifat-sifat buruk tadi, tapi harus dilatih, ya. Dia tidak bisa seketika hari pertama langsung bersih, tidak. Para ulama juga tidak mengharuskan harus selesai hari pertama, tidak. Mungkin hari pertama masih bercampur, hari kedua masih bercampur, minggu pertama masih bercampur, 10 pertama masih bercampur, terus sampai pada hari terakhir dia sudah clear, ya, 100%. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar menjaga, membersihkan ruhani kita, ya, jasmani kita dari perkara-perkara yang bisa merusak pahala, ganjaran ibadah saum atau ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang menjadi harapan kita. Itu saja. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi